Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan beberapa waktu yang lalu terkait dengan klaim yang disampaikan oleh Ustadz Taslim. Dan saya pikir mungkin ada dari teman-teman yang belum menonton sesi satunya. Maka agar pembahasan ini menjadi relevan, mari kita dengarkan sekali lagi dan nantinya akan kita lanjutkan pembahasannya. Mengapa perzinahan tidak bisa dibasmi? Mengapa perzinahan tidak bisa dibasmi? Karena menurut Yesus zina bebas. Dia sudah tidak saya ceritakan ya. Zina menurut Yohanes pasal 8 1-11 zina bebas. Ya. Intinya berbuat zina bebas, tidak dihukum apa-apa, kan itu ya. Nah, lalu panah jelas sekali bahwa perintah berzina itu harus dihukum. Kalau Yesus kemudian membebaskan itu nggak benar. Nah teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Ustadz Taslim. Dan sebenarnya tentu saja ini adalah kesimpulan yang sangat serampangan. Sebab di dalam ayat yang ke-11, sebagaimana semua teman-teman bisa perhatikan di screen, jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi dalam ayat ini, mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11, sama sekali tidak ada dari Tuhan Yesus membenarkan tindakan si perempuan. Justru di dalam ayat yang ke-11 kita menemukan bahwa alasan dari Tuhan Yesus tidak menghukum si perempuan ini karena ia memberikan pengampunan. Jadi ketika Ustadz Taslim mengklaim bahwa Tuhan Yesus membenarkan tindakan dari si perempuan, itu adalah kesimpulan ucapan yang sangat serampangan. Nah teman-teman, sekarang mari kita fokus pada ayatnya yang kelima, karena hal ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan begini, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Motivasi dari mereka mengajukan pertanyaan yang seperti ini dicatat dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah teman-teman sekalian, perlu untuk diketahui bahwa pada abad-abad awal Masehi, orang Yahudi ini masih berada di dalam kekuasaan bangsa Romawi. Dan ketika mereka mengajukan pertanyaan ini, sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk memposisikan Yesus berada dalam posisi yang sangat dilematis, maju salah, mundur salah, ke kanan salah, ke kiri salah. Karena teman-teman begini, pada masa itu orang Yahudi memang diberikan kebebasan oleh orang Romawi untuk menggunakan hukum Tauratnya. Tetapi dalam satu hal, mereka tidak boleh menggunakan hukum Tauratnya untuk menghukum seseorang sampai pada tahap level yang paling tinggi adalah menghukum MATI. Dan hal itu tidak diizinkan oleh pihak Romawi. Karena itulah secara administratif, ia memiliki kekuasaan untuk memberikan vonis hukuman MATI itu ialah dimiliki oleh Pilatus. Karena itulah teman-teman kalau membaca dalam kitab Injil, ketika orang-orang Yahudi ingin agar Yesus disalibkan, itu mereka tidak bisa membuat keputusan sendiri, tetapi mereka mengusulkannya, mengajukannya kepada Pilatus. Nah karena itu teman-teman sekalian, dalam bagian ini pun demikian. Kalau misalnya ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjawab bahwa mereka boleh melempari perempuan itu dengan batu, maka mereka bisa menyalahkan bahwa Yesus tidak mentaati perintah Kaisar. Jadi mereka bisa menggunakan itu. Mereka bisa menggunakan satu momentum bahwa Yesus tidak mentaati perintah Kaisar, ia menentang kerajaan Romawi. Nah, tetapi kalau di satu sisi misalnya, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka tidak boleh melempari perempuan itu dengan batu, maka mereka akan berkata lagi kepada Tuhan Yesus bahwa dia tidak mentaati hukum Taurat. Jadi mereka berusaha membuat Tuhan Yesus ini berada dalam posisi yang dilematis. Maju salah, mundur salah, ke kanan salah, ke kiri juga salah. Oleh karena itu ketika kemudian mereka mengajukan pertanyaan dan Tuhan Yesus tetap tidak mau menjawab, makanya di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Nah teman-teman sekalian, respon Tuhan Yesus dari pertanyaan yang mereka sampaikan itu secara terus-menerus adalah di luar dari dugaan mereka. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dari posisi semula mereka berpikir bahwa mereka bisa menjebak Tuhan Yesus dengan jebakan yang serba salah itu. Si malakama maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri juga kena. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan respon di luar dari yang mereka pikirkan.
Dan inilah luar biasanya Tuhan Yesus, sehingga pada akhirnya setelah mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, satu persatu di antara mereka yang tadinya ini dengan kiat, dengan semangat mau menjebak Tuhan Yesus, pada akhirnya satu demi satu mereka pergi. Nah, karena itulah sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Taslim sebenarnya menunjukkan ketidaktahuannya terhadap konteks ini dan juga konteks orang Yahudi pada masa itu. Karena orang Yahudi ini berada di bawah kekuasaan orang Romawi, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mereka tidak diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan memvonis seseorang pada level yang paling tinggi adalah hukuman MATI. Itu hanya dimiliki oleh Kaisar ataupun kerajaan Romawi yang secara administratif itu bisa dilaksanakan oleh Pilatus. Karena itulah mereka berusaha untuk bisa menjerat Tuhan Yesus, menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan. Dalam hukum Taurat kita harus melempar perempuan yang demikian dengan batu. Kalau misalnya pada waktu itu Tuhan Yesus langsung berkata kepada mereka, oh silakan boleh lempar berdasarkan hukum Taurat, maka ini menjadi momentum untuk mereka gunakan bahwa Yesus menentang akan peraturan dari Kaisar. Tetapi di satu sisi kan kalau misalnya Tuhan Yesus bilang tidak boleh kalian lempari perempuan itu dengan batu, maka mereka lagi-lagi akan menuduh Tuhan Yesus tidak mentaati hukum Taurat. Ia menentang hukum Taurat. Tetapi yang terjadi pada akhirnya respon dari Tuhan Yesus benar-benar di luar dari apa yang mereka pikirkan, di luar dari apa yang mereka harapkan. Dan pada akhirnya satu persatu pun di antara mereka pergi. Oleh karena itu di dalam bagian terakhir kita menemukan kesimpulannya, Tuhan Yesus sama sekali tidak membenarkan tindakan si perempuan. Ia memberikan pengampunan tetapi dengan peringatan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi untuk Anda Pak Ustadz Taslim, inilah konteks utamanya. Oleh karena itu sebelum Anda berbicara tentang Alkitab kami orang Kristen, Anda harus mempelajarinya lebih dahulu. Pelajari konteksnya dan juga keterkaitannya dengan konteks historis berkaitan dengan orang Yahudi. Anda jangan menyimpulkan saja. Karena itulah di dalam ayatnya yang ke-6 dicatat bahwa mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi dengan teliti memang penulis di bawah pewahyuan Allah, kitab ini dengan jelas dikatakan bahwa motivasi dari mereka ini memang adalah untuk mencobai Tuhan Yesus. Di sini sangat jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Dan karena itu teman-teman, saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik. Dan ini sekaligus menjadi momentum agar kita semakin sungguh-sungguh belajar Alkitab. Tidak cukup kita hanya sekedar membaca, tetapi kita juga perlu mempelajarinya. Dan mungkin teman-teman bagi yang background ilmunya bukan teologi, ya teman-teman mungkin bisa mendengar khotbah-khotbah yang bagus, yang dalam arti bukan berarti yang lain gak bagus ya, tetapi yang misalnya sungguh-sungguh melakukan pendalaman terhadap Alkitab, ataupun teman-teman bisa membaca artikel-artikel penafsiran-penafsiran yang sumbernya adalah Kristen. Jangan membaca penafsiran-penafsiran yang sumbernya adalah non-Kristen. Bisa dibaca sebagai bahan perbandingan, tetapi untuk kita menjadi yakin dan percaya, maka mari kita mempelajari tulisan-tulisan yang websitenya adalah milik Kristen. Terima kasih, pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.